Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Desta Aji Indriantoro dari Prodi Ilmu Keluargaan NIM 28. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu artinya kedudukan bahasa Indonesia, bahasa nasional dan bahasa negara. Berada di atas bahasa-bahasa daerah, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 bab ke 15 pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia didalami kedudukan sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Alat berhubungan antara daerah dan bahasa negara. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 mengukuhkan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sesuai dengan bab 15 pasal 36 di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubung dalam tingkat nasional dan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, kegiatan kenegaraan, baik secara lisan ataupun bentuk tulisan. Keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan seperti lainnya DPR, MPR ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato terutama pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan unsur. Yang ketiga dari Sumpah Pemuda yang merupakan pernyataan pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia biasa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berbagai etnis terpupuk dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang, budaya, dan bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia justru dapat menyelesaikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas, latar belakang, bahasa, etnik yang bersangkutan. Bahkan lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan manapun. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia itu telah menemukan
menempatkan bahasa Indonesia dalam dua kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat nomor satu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Latar belakang sosial, budaya, agama, dan daerahnya. Di samping itu, bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi serta seni. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa penduduk ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk kepentingan pembangunan nasional. Penyebaran luasan IPTEK dan pemanfaatannya kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.